Ya, boleh-boleh. Silakan. Oke Sudah, teman-teman, kali lanjut. ini saya akan buat teman-teman yang penasaran ini siapa sebenarnya sang debaters ini. Saya mau tanya ini supaya kalian nggak penasaran semua. Oke, Pak. Jadi kan banyak orang belum tahu ini siapa Bapak sebenarnya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya pekerjaan Bapak ini apa? Pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang saya itu pendebat. Oh, Berdebat terus dari tahun 2008 sampai sekarang ya. Nah, hmm. kalau dibilang pekerjaan untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari saya, ya banyak lah ibaratnya palu gada lah, apa lu minta gua ada itu aja lah. Hmm, Jadi itu apalagi ya, pernah hmm. istilahnya pernah berdebat sama siapa aja nih? Kalau debat live, saya sudah pernah berdebat sama Moko Ginta. Itu di Gedung Hmm. Guru tahun 2010 di Pekanbaru. Setelah itu 2011 mereka mengutus lagi 2 orang untuk berdebat dengan saya. Itu debatnya 2 kali, sekali di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, sekali lagi di basementnya Rumah Sakit Ibu dan Anak apa namanya itu? Ada di Jalan Patimura, saya lupa namanya itu. Di situ kami sekali, jadi 2 kali. Nah, kalau debat di dalam dunia maya ya sama siapa saja. Cuman di dunia maya ini kan kita nggak tahu dia pakai akun-akun palsu. Hmm. Namun mereka ini kan tujuannya berdebat, makanya saya selalu katakan saya dalam bicara hati-hati. Bukan saya nggak mau menggas, tidak, saya harus hati-hati karena saya sudah mengalami bagaimana saya diancam mati di ruang debat. Saya tahu rumahmu di mana, halal darahmu bagi saya katanya. Wih, Itu ngeri. terjadi ya tahun 2010. Masuk ormas, nggak usah saya sebutkan namanya. Sesudah itu untung ketua panitia tegas, polisi sudah disiapkan, langsung datang polisi pakaian preman ada 10 orang, ditarik mereka keluar. Nah di luar gedung orang itu sudah bawa bendera itu ya, saya lihat ada sekitar 30-an orang. Jadi dari semenjak pengalaman saya itu, saya tahulah di mana letaknya saya harus berbicara sama orang ini. Nah itulah. Nggak Nah takut, Pak? setelah kenapa? Kenapa? Nggak takut. Nggak Sebenarnya takut. saya sebagai manusia saya takut. Bahkan di ruang debat itu kan kelihatan raut wajah saya berubah. Cuman sebagian netizen kan itu di video pertamanya dulu saya upload. Hmm. Termasuk waktu orang tuh masuk ngancam saya mati. Saya langsung Iya. didadangi ketua Yayasan Cair diminta untuk menghapus video itu. Akhirnya saya hapus, muncullah video dari panitia. Jadi yang dilihat sekarang itu adalah video dari panitia yang sudah mengalami editan. Ah, Sehingga selalu saya dipojokkan orang itu bahwa saya cengengesan katanya kan, takut begini. Loh, saya manusia biasa. Saya memiliki rasa takut. Orang itu tidak tahu kenapa saya takut. Bukan saya takut terhadap pertanyaan Moko Ginta, tetapi sudah masuk sekelompok ormas. Andai ah, kata ormas itu tidak masuk kayak si Marawali kemarin sama Masyud, saya hajar itu Moko Ginta. Karena waktu ah, itu saya bilang, tunjukkan saya satu ayat sunat. Apabila kamu bisa menemukannya, saya murtad hari ini juga mualaf. Siapkan tempatnya, saya bilang. Langsung berdirilah ormas itu, langsung nunjuk-nunjuk. Nah, belajar pengalaman dari situ, waktu itu saya memang masih beranilah. Tahun 2011 barulah saya kena batunya. Saya kan orang itu kalau berdebat kan ingin cari menang. Kenapa cari hmm. menang? Lihatlah setiap komentar orang itu. Tidak ada orang Kristen menang berdebat sama kami. Kan itu alasan orang itu. Padahal mereka nggak tahu diri. Kerjanya bertanya terus. Di Hmm. debat apapun, setiap ditanya ke tempat orang itu, pasti larikannya ke Alkitab, Bible. Nggak mau Kan ditanyai demikian. tentang mereka. Nggak mau. Karena orang itu nggak akan mampu menjelaskan kitab sucinya. Tanpa Bible mereka tak bisa hidup. Itu fakta. Buktinya apa? Iya, fakta. Buktinya apa? Mereka selalu ngambil-ngambil Bible. Sudah. Setelah itu saya Comot-comot. mau ditaklukkan. Ya, tahun 2011 saya mau ditaklukkan, tidak bisa. Akhirnya mereka membuat kelicikan. Diambillah semua foto saya, data-data saya. Mereka buat fanpage namanya Rudi Yohanes Tagalung. Awalnya fanpage itu menghina saya dan Kristen. Hmm. Tapi di pertengahan jalan sudah 2 bulan 3 bulan dibalikkan. Mulailah dia menghujat. Itulah yang meledak tahun 2011 kasus besar itu kan. Nah, Hmm. itulah gambaran. Nah, Alasannya sekarang Bapak saya kenapa kok debat gitu? Apa kenapa? visinya Bapak?
Loh, kalau itu pertanyaan yang sama dengan para pendeta kan waktu itu ada saya undang itu untuk datang ke acara debat itu. Ketika mereka saya undang datang dia, dikiranya dialog bagaimana. Setelah dilihatnya debat orang itu pulang. Setelah pulang saya dimarahi oleh mereka. Apa maksud kau berdebat? Agama tidak bisa diperdebatkan bla 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 panjang. Waktu itu saya tidak mau menjelaskan kepada mereka karena mereka masih panas hati. Tahun 2010 kami mulailah debat yang kedua, ya kan? 2011. Ketika 2011 saya undang lagi semua pendeta itu datang. Jadi saya heran, kenapa orang ini dulu memarahi saya, sekarang kok malah datang? Setelah selesai acara debat, saya datangi mereka dan saya tanya, mengapa Bapak datang sekarang di acara debat ini? Padahal tahun 2010 Bapak begitu marah kepada saya. Tahu jawabnya apa? Apa? Mengejutkan, dia bilang gini, salut kami melihat kau, katanya. Kami yang tidak tahu selama ini apa maksudmu. Tanpa sadar, kau tidak capek menginjili mereka dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dan kau tidak dikejar-kejar oleh mereka karena penista agama, merubah-rubah agama orang atau menginjili. Kau injili mereka di rumah mereka sendiri dengan fasilitas mereka sendiri. Paham kan? Kenapa aku berdebat? Tidak pernah lawan debatku menjadi sasaranku. Tidak. Kepala mereka itu sama kerasnya dengan saya. Kepala batu. Jadi ketika saya berdebat ini, bukan dia sasaran saya. Sasaran saya adalah orang yang menonton. Ya. Dan waktu itu ya, puji Tuhan lah, banyak orang menonton TKI dan TKW itu ya. Dan mereka ada yang baru masuk Kristen jadi dikuatkan. Ada yang belum Kristen akhirnya memutuskan Kristen. Banyak itu. Dan mereka mengirim pesan itu sama saya, mulai dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, macam-macam lah itu. Itulah gambarannya. Oh iya, makanya saya tanya karena ini penting. Maksudku begini, supaya YouTube ini diisi sama apologis Kristen gitu, yang benar. Jangan diisi mereka yang isinya hoax saja gitu. Iya, betul. Sekalian di situ penginjilan. Sekarang kan kita nggak harus pergi datangi ke rumah, sedangkan media itu sudah semua bisa kemana-mana. Coba Luis Prasetyo perhatikan channelmu. Setiap aku udah perhatikan ya, setiap kita berbicara tentang kekristenan, orang Kristen itu sendiri pun alergi. Buktinya apa? Penontonnya sedikit. Coba lihat. Saya sudah lihat itu. Apa ini saya bilang? Ya kan? Padahal keinginan kita, ya udahlah kita bicara agama kita sendiri. Kan keinginan begitu. Ternyata faktanya nggak bisa. Belum bisa kita lakukan itu ya. Nah, kalau kita berdebat sama orang atau mengomentari tanggapan orang, pasti banyak kali yang nonton. Coba perhatikan. Iya, betul. Nah, dari situlah saya berpikir, ini menjadikan sebuah hiburan. Kan itu. Tanpa sadar ini hiburan loh ini. Hiburan rohani, hiburan debat kan. Maka saya buatlah debat live melalui Skype. Betul bahwa sudah banyak yang melakukan debat ini melalui Skype. Tetapi baru saya yang berani face to face. Ya. Debat arah, bertanya dan ditanya. Itulah alasannya. Oke. Jadi selain daripada itu, daripada hiburan ya tentunya yang tadi visi Allah toh. Iya, betul. Terima kasih Pak untuk perbincangan kita malam inilah. Ya, boleh. Yang penting kita sudah ketemu. Saya juga sudah memperkenalkan diri, kita sudah, istilahnya jangan sampai video kita dipakai untuk menghina-hina Kristen lah. Nggak ada itu. Betul. Kita nggak bermusuhan, kita saling mengasihi ya. Dan saling melengkapi. Saling melengkapi. Terima kasih Pak, Bapak Senior. Karena kita buka dengan doa, silakan tutup dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Yuk. Bapak, terima kasih untuk diskusi kami hari ini, perbincangan kami, boleh kami memaparkan apa yang menjadi maksud kami satu dengan yang lainnya, supaya apa yang kami sampaikan boleh saling melengkapi dan membekali selain pengetahuan tetapi juga kerohanian semua orang yang menonton siaran ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap apa perbincangan kami tidak diplesetkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak dipakai untuk menyerang iman kami. Tapi biarlah apa yang kami sampaikan ini dapat memberkati mereka masing-masing. Kau berkati Pak Rudi dalam setiap pelayanannya dan juga
hamba juga dalam setiap pelayanan kami, supaya visi kami boleh sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa ya bro. Sampai jumpa Pak. Ini gue stop ya. Yuk. Tuhan berkati.